Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Enrico Akbar akan mempresentasikan analisis penggunaan power control dan priority based resource allocation algorithm pada komunikasi device to device. Berikut merupakan outline dari presentasi. Pendahuluan, desain sistem, metode, hasil simulasi, dan kesimpulan. Pertama yang akan dibahas adalah pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bersama, teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Salah satu teknologi tersebut adalah komunikasi seluler. Komunikasi seluler saat ini sudah sampai pada generasi kelima atau disebut dengan 5G. Komunikasi device to device merupakan salah satu teknologi yang sedang dikembangkan oleh 5G. Komunikasi device to device itu sendiri merupakan komunikasi antar perangkat tanpa harus melalui base station. Dengan adanya komunikasi device to device, bisa mengurangi kepadatan lalu lintas pada layanan komunikasi seluler. Dalam melakukan komunikasi, tentunya diperlukan daya untuk melakukan transmisi. Daya yang digunakan harus terpakai secara efisien agar tidak terbuang sia-sia. Selain itu, pada penelitian ini, device to device menggunakan spektrum yang sama dengan pengguna seluler. Hal tersebut dapat menyebabkan interferensi, sehingga dibutuhkan cara agar saat sedang melakukan komunikasi dapat mengirimkan data dengan jumlah yang besar, tetapi dengan daya yang lebih efisien, sehingga dilakukan kontrol daya atau power control untuk mengatur daya yang digunakan, dan priority based resource allocation untuk mencari nilai yang memiliki interferensi terkecil. Untuk melakukan hal itu, maka dibuatlah desain sistem. Pada desain sistem, hal pertama yang dilakukan adalah inisialisasi input sistem, seperti jumlah user, baik cellular user maupun day-to-day pair. Lalu luas sel, daya awal, frekuensi carrier, dan lain-lain. Setelah itu, dilakukan perhitungan CSI atau Channel State Information dengan daya yang sudah diinisialisasi. CSI ini berupa nilai SNR. Setelah itu, dilakukan alokasi daya dengan power control, di mana di sini daya akan diatur agar dapat digunakan dengan efisien. Selanjutnya, dilakukan alokasi resource. Di sini, alokasi resource-nya berbasis prioritas, yang berarti akan mengalokasikan resource dengan nilai terbaik. Dan terakhir, yaitu dilakukan perhitungan parameter untuk melihat hasil dari penelitian ini. Parameter yang diuji berupa data rate dan energi efisiensi. Selanjutnya ada metode. Berdasarkan desain sistem, terdapat dua metode, yaitu power control dan priority based resource allocation. Yang pertama ada power control. Dari sini dapat dilihat cara kerja power control. Yang pertama yaitu inisialisasi CSI dengan daya awal. Lalu langkah selanjutnya adalah power control. Di sini power control menggunakan algoritma inverse water filling. Algoritma ini dapat dilihat pada algoritma 1, pseudocode inverse water filling. Alokasi daya dilakukan terhadap semua user. Apabila semua user belum mendapatkan giliran, maka akan dilakukan
power control sehingga semua user mendapatkan giliran. Setelah semua user mendapatkan daya berdasarkan power control, maka langkah selanjutnya adalah menghitung ulang CSI yang baru berdasarkan daya dengan power control. Lalu setelah power control ada alokasi resource. Di sini alokasi resource menggunakan priority based resource allocation. Priority based resource allocation di sini menggunakan algoritma greedy, di mana algoritma greedy akan mencari nilai terbaik yang akan dialokasikan ke user. Langkah awal yang dilakukan adalah memanggil nilai CSI. Pada penelitian ini, terdapat pembanding untuk daya berdasarkan inverse water filling, yaitu dengan equal power allocation dan water filling power allocation. Jadi CSI yang dipanggil adalah CSI dari daya equal, dari daya inverse water filling, dan dari daya water filling. Lalu langkah selanjutnya yaitu dilakukan alokasi resource dengan menggunakan algoritma greedy. Dapat dilihat pada algoritma 2, algoritma greedy pada penelitian ini. Inti dari algoritma ini, setiap user akan mencari nilai terbaik dari CSI pada resource block. Nilai terbaik akan dialokasikan ke user, dan nilai yang tidak dialokasikan akan dibuat menjadi 0. Setelah itu, dilakukan perhitungan parameter. Berdasarkan hasil simulasi, dapat dilihat pada grafik dan tabel dari dataset hasil simulasi. Di sini keterangan EPA greedy merupakan equal power allocation dan greedy. WPA greedy inverse water filling power allocation dan greedy. WPA greedy water filling power allocation dan greedy. Dari tabel didapatkan nilai data rata-rata untuk EPA sebesar 3,928 Mbps, IWPA sebesar 3,551 Mbps, dan WPA sebesar 371 kbps. Dari grafik tersebut, semua skema mengalami penurunan nilai data rate. Hal ini disebabkan oleh perubahan jarak, di mana semakin jauh jarak, maka loss yang terjadi semakin besar. Terlihat dari rata-rata nilai, skema IWPA mengalami penurunan nilai sebesar 376,626 kbps terhadap EPA, sedangkan terhadap WPA mengalami peningkatan nilai sebesar 3,180 Mbps. Tetapi untuk skema IWPA terhadap skema EPA memiliki nilai data rate yang lebih baik pada jarak mulai 40 meter hingga 100 meter. Lalu selanjutnya adalah energi efisiensi. Dapat dilihat pada grafik dan tabel untuk nilai energi efisiensi. Dari tabel didapatkan nilai energi efisiensi rata-rata untuk EPA sebesar 696,39 kbps per watt, IWPA sebesar 629,63 kbps per watt, dan WPA sebesar 65,93 kbps per watt. Dari grafik tersebut, semua skema mengalami penurunan nilai efisiensi energi.
Seperti grafik sebelumnya, hal ini disebabkan oleh perubahan jarak, di mana semakin jauh jaraknya maka loss yang terjadi semakin besar. Lalu terlihat dari rata-rata nilai, skema IWPA mengalami penurunan nilai sebesar 66,76 kbps per watt terhadap EPA. Sedangkan terhadap WPA mengalami peningkatan nilai sebesar 563,702 kbps per watt. Tetapi untuk skema IWPA terhadap skema EPA memiliki nilai energi efisiensi yang lebih baik pada jarak mulai 40 meter hingga 100 meter. Jadi kesimpulannya adalah pada parameter data rate semua skema mengalami penurunan nilai. Hal ini disebabkan oleh pengaruh perubahan jarak. Semakin jauh jarak pengiriman data, maka semakin besar pula terjadinya loss. Selain itu, nilai yang didapatkan dengan menggunakan IWPA adalah 3,551 Mbps. IWPA mengalami penurunan selisih terhadap EPA sebesar 376,626 kbps dan mengalami peningkatan selisih terhadap WPA sebesar 3,180 Mbps. Average data rate pada skema IWPA selalu berada di atas skema WPA, dan pada skema IWPA mulai dari jarak 40 meter memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan skema EPA. Hal tersebut dikarenakan penggunaan algoritma inverse water filling sebagai power control. Lalu pada parameter energi efisiensi, semua skema sama mengalami penurunan nilai. Hal ini disebabkan oleh pengaruh perubahan jarak. Semakin jauh jarak pengiriman data, maka semakin besar pula loss yang terjadi. Selain itu, nilai yang didapatkan oleh IWPA adalah 629,663 kbps per watt. Skema IWPA mengalami penurunan energi efisiensi terhadap skema EPA sebesar 66,761 kbps per watt dan mengalami peningkatan energi efisiensi sebesar 563,702 kbps per watt terhadap skema EPA WPA. Energi efisiensi pada skema IWPA selalu berada di atas skema WPA, dan mulai dari jarak 40 meter memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan skema EPA. Hal tersebut dikarenakan penggunaan algoritma inverse water filling sebagai power control. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.